Aku merasakannya hari itu. Saat suamiku, dengan senyum yang paling meyakinkan, bilang dia harus pergi untuk rapat penting. Sangat penting. Tersenyum getir. Aku curiga. Dan kecurigaanku membawaku ke sebuah kafe, di mana aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Rapat penting, itu ternyata adalah dia, sedang berdua mesra dengan atasannya. Tapi ceritaku nggak berhenti di situ. Ini bukan cuma cerita tentang perselingkuhan. Ini cerita tentang pembalasan. Nah, sebelum aku ceritain semuanya dari awal, aku mau sapa kalian dulu dong. Biar makin akrab, yuk absen di kolom komentar. Tulis nama, asal kota, dan jangan lupa ketik, hadir, ya. Seneng banget kalau tahu kalian dari mana aja. Sambil komen, jangan lupa juga klik tombol like-nya sebagai tanda dukungan kalian. Dan yang paling penting, klik subscribe biar kita bisa bareng-bareng sampai akhir cerita ini. Oke, absen sudah, like sudah sekarang, mari kita kembali ke hari di mana semuanya dimulai. Pagi itu, sama seperti 1000 pagi sebelumnya, dimulai dengan kesempurnaan. Sinar matahari September yang lembut menembus jendela kaca raksasa di kamar utama kami, menerpa lantai marmer Italia yang dingin dan menyinari butiran debu yang menari-nari di udara. Dari tempat tidur ukuran Super King yang dibalut spray katun Mesir ribuan benang, aku bisa mencium aroma kopi Arabica Gayo yang baru diseduh, berpadu dengan wangi bunga lili segar yang diganti oleh asisten rumah tangga kami setiap 2 hari sekali. Ini adalah dunia yang kubangun bersama Bram, atau lebih tepatnya, dunia yang telah disediakan oleh keluargaku dan disempurnakan oleh kehadirannya. Rumah ini, warisan dari kakekku, berdiri megah di kawasan elit. Mobil sedan Eropa yang terparkir di garasi adalah hadiah pernikahan dari ayahku. Bram, dengan kecerdasan dan ambisinya, telah melengkapinya dengan status sebagai manajer senior yang sedang naik daun di salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Aku menggerakkan tubuhku, merasakan kain sutra dari piyama tidurku bergesekan lembut di kulit. Di sisiku, tempat tidur sudah kosong. Bram selalu bangun lebih pagi. Disiplin, katanya. Kunci kesuksesan. Aku tersenyum. Suamiku, Bramantio Wisesa. Tampan, pintar, dan pria yang membuat semua temanku iri setengah mati. Ia adalah paket lengkap yang kuimpikan. Dengan langkah ringan, aku menuruni tangga melingkar yang menjadi pusat perhatian di rumah kami. Di ruang makan, Bram sudah duduk rapi. Setelan kerjanya yang berwarna biru tua dijahit dengan sempurna di tubuh atletisnya, dasi sutranya terpasang tanpa celah, dan aroma parfum citrusnya yang mahal menyapaku bahkan sebelum aku tiba di meja. Pagi, sayang, sapanya, matanya terangkat dari tablet yang menampilkan grafik saham. Senyumnya tersungging, senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta 5 tahun lalu. Pagi, Mas, balasku, mengecup pipinya sekilas. Aku duduk di hadapannya, meraih secangkir kopi yang sudah disiapkan untukku. Sudah sarapan? Tentu. Roti gandum dan alpukat, seperti biasa. Ia meletakkan tabletnya. Kamu terlihat cantik pagi ini, Al. Aku tersenyum, merasakan pipiku sedikit hangat. Pujiannya masih terasa seperti sihir. Hanya piyama sutra biasa, Mas. Apapun yang kamu pakai selalu terlihat luar biasa, katanya. Percakapan kami mengalir ringan. Tentang jadwalnya yang padat hari ini, tentang rencanaku untuk mengunjungi galeri seni milik temanku, tentang undangan makan malam dari salah satu kolega bisnis ayah. Semuanya normal. Semuanya sempurna. Hingga sebuah notifikasi berbunyi dari ponselnya yang tergeletak di meja. Itu hanya getaran singkat, namun cukup untuk memecah gelembung kesempurnaan kami. Bram meraih ponsel itu dengan gerakan yang sedikit terlalu cepat. Matanya terpaku pada layar, dan sebuah senyum tipis. Senyum yang berbeda dari yang ia berikan padaku, terukir di bibirnya. Ibu jarinya bergerak lincah, mengetik balasan. Ia melakukannya sambil sedikit memiringkan tubuhnya, seolah secara naluriah melindungi layarnya dari pandanganku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menyesap kopiku, merasakan kehangatannya yang kontras dengan rasa dingin yang tiba-tiba merayap di hatiku. Ini bukan yang pertama kali. Dalam beberapa bulan terakhir, ponsel itu telah menjadi dunianya yang lain. Ada tawa kecil saat membaca pesan di malam hari, yang ia sebut dari grup kantor. Ada panggilan telepon yang ia terima dengan berjalan menjauh ke balkon,
dengan alasan sinyal yang lebih baik. Ada jadwal, lembur mendadak, dan makan malam dengan klien yang semakin sering mengisi kalendernya. Dari kantor, sayang, katanya, seolah merasakan tatapanku. Ia meletakkan kembali ponselnya, layar menghadap ke bawah. Sebuah kebiasaan baru. Bu Riana mengingatkan soal presentasi penting besok. Bu Riana, atasannya. Wanita karir yang cerdas dan ambisius, yang fotonya pernah Bram tunjukkan sekali. Wanita yang selalu ia puji setinggi langit. Oh, begitu, jawabku dengan nada senormal mungkin. Sisa sarapan itu terasa hambar. Fasad kesempurnaan mulai menunjukkan retakan pertamanya, retakan tipis yang hanya bisa kulihat. Malamnya, ketakutanku menemukan bentuk yang lebih nyata. Kami sedang makan malam, hanya berdua. Suasana terasa sedikit canggung. Aku mencoba mencairkannya dengan cerita tentang lukisan yang kulihat di galeri, tapi Bram tampak tidak fokus. Pikirannya ada di tempat lain. Tiba-tiba, ia meletakkan garpunya. Ia menatapku dengan ekspresi yang ia rancang agar terlihat serius dan penuh harap. Sayang, ada yang mau aku bicarakan. Mulainya, jantungku berdebar. Akhir pekan ini, sepertinya aku harus pergi keluar kota. Ada rapat yang sangat penting dengan investor baru dari Singapura. Ini proyek besar, Al. Kalau ini berhasil, posisiku bisa naik jadi direktur. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi Bram adalah pemain yang ulung. Matanya menatapku lurus, penuh dengan ambisi yang selalu kukagumi. Luar kota? Kemana, Mas? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Kemungkinan besar di puncak. Mereka ingin suasana yang lebih santai. Bu Riana yang memimpin langsung proyek ini, jadi aku harus ikut mendampingi. Mungkin dari Jumat malam sampai Minggu siang. Puncak. Tempat yang penuh dengan villa pribadi dan hotel-hotel tersembunyi. Tempat yang sempurna untuk sebuah pertemuan rahasia. Nama Riana disebut lagi. Seperti paku yang ditancapkan ke dalam retakan di hatiku. Sebuah alarm berbunyi nyaring di dalam kepalaku. Alarm yang selama ini coba kuabaikan, kini suaranya memekakan telinga. Seorang suami yang tiba-tiba harus pergi di akhir pekan, dengan atasan wanitanya, ke tempat yang romantis, dengan alasan rapat yang terdengar terlalu penting untuk menjadi kenyataan. Ini adalah klise paling murahan dalam sebuah drama perselingkuhan. Dan kini, aku adalah tokoh utamanya. Rasa sakit dan amarah bergejolak di dalam dadaku, ingin meledak menjadi teriakan dan tuduhan. Tapi aku menahannya. Sesuatu dalam diriku, intuisi yang diwariskan dari ibu dan nenekku, berbisik untuk tetap tenang. Untuk bermain cerdas. Aku memasang senyum terbaikku. Senyum seorang istri yang suportif dan penuh pengertian. Tentu saja, Mas. Pergilah. Ini kan kesempatan besar untuk karirmu. Kataku, suaraku lembut tanpa getaran sedikitpun. Aku akan siapkan semua keperluanmu. Bram tampak lega. Ia meraih tanganku di atas meja. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku janji, ini semua demi masa depan kita. Masa depan kita. Aku membalas genggamannya, merasakan betapa dingin dan kosongnya sentuhan itu. Saat ia tersenyum, aku melihatnya dengan jelas untuk pertama kali. Ia tidak sedang menatapku. Ia sedang menatap impiannya, impian yang mungkin saja tidak lagi menyertakan aku di dalamnya. Malam itu, saat ia tertidur pulas di sampingku, aku berbaring dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Fasad itu telah runtuh. Rumah mewah, pernikahan sempurna, suami yang setia, semuanya kini terasa seperti panggung sandiwara. Dan aku tidak akan hanya menjadi penonton yang patah hati. Permainanmu baru saja dimulai, Mas. Bisikku pada keheningan malam, suara yang hanya bisa didengar oleh hatiku yang kini mengeras. Dan aku pastikan, aku yang akan menulis babak terakhirnya. Keesokan paginya, sandiwara itu dimulai. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mengenakan gaun rumah berbahan satin yang paling disukai Bram, dan menata rambutku seolah aku akan menghadiri acara penting. Saat Bram turun, aku menyambutnya dengan senyum yang telah kulatih di depan cermin. Senyum yang tidak mencapai mataku, tapi cukup sempurna untuk mengelabui seorang pria yang pikirannya sudah berada di tempat lain. Wow,
Istriku cantik sekali pagi ini, pujinya, persis seperti skenario yang sudah kuhafal. Ia mengecup keningku, sebuah kecupan yang terasa seperti stempel formalitas, dingin dan tanpa arti. Aku hanya ingin memastikan suamiku berangkat kerja dengan semangat. Jawabku, suaraku kubuat semanis madu. Nanti siang aku siapkan kopermu, Mas. Semua kemeja terbaikmu akan kusetrika. Kamu memang yang terbaik, Al, katanya sambil menyantap sarapannya. Aku yang terbaik dalam memainkan peran ini, balasku dalam hati. Setiap kata manis yang keluar dari mulutku terasa seperti racun di lidahku sendiri. Aku memerhatikannya makan, setiap gerakannya, setiap kedipan matanya. Aku bukan lagi seorang istri yang memandang suaminya dengan cinta. Aku adalah seorang analis yang sedang mempelajari subjek penelitianku. Aku mencari celah, kebohongan sekecil apapun yang bisa kupegang. Sepanjang hari itu, saat Bram berada di kantor, rumah mewah kami yang biasanya terasa lapang dan menenangkan, kini berubah menjadi sangkar emasku. Aku mondar-mandir di ruang keluarga, ditemani keheningan yang memekakan. Kemarahan dan rasa sakit bergejolak seperti badai di dalam diriku. Aku ingin menjerit, melempar vas kristal di atas meja, atau meneleponnya dan memakinya dengan segala tuduhan yang ada. Tapi aku tidak melakukannya. Sebab intuisiku mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Jika ini hanya perselingkuhan biasa, Bram tidak akan merancangnya dengan alasan pekerjaan sepenting ini. Bram adalah pria yang sangat teliti. Ia tidak akan mengambil risiko reputasi profesionalnya hanya untuk kencan akhir pekan. Ini berarti, rapat penting, dengan Riana ini lebih dari sekadar urusan asmara. Mungkin rapat itu memang ada. Tapi bukan rapat yang ia ceritakan padaku. Aku berhenti di depan meja kerja Bram. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptopnya. Tentu saja, terkunci dengan kata sandi. Aku mencoba tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, nama ibu ya. Gagal. Ia telah mengubahnya. Dunia digitalnya kini tertutup rapat untukku. Rasa frustrasi membakarku. Tapi kemudian, sebuah ide terlintas. Puncak. Ia menyebut puncak. Sebuah area yang luas, tapi Bram punya selera yang spesifik. Ia menyukai kemewahan baru, tempat yang sedang dibicarakan banyak orang. Beberapa bulan lalu, ia pernah bercerita dengan antusias tentang sebuah resor baru di kawasan Puncak yang pembangunannya didanai oleh konsorsium tempat perusahaannya bernaung. The Higland Sanctuary. Tempat yang megah, eksklusif, dan pastinya, mahal. Tipe tempat yang akan dipilih Riana. Jantungku berdebar kencang saat aku meraih ponselku. Dengan napas tertahan, aku mencari nomor telepon resor itu. Selamat siang, The Higland Sanctuary. Dengan Sarah bisa dibantu? Suara ramah di seberang sana menyapaku. Aku memejamkan mata sejenak, mengubah suaraku menjadi lebih profesional dan tegas. Selamat siang. Saya Vina, asisten pribadi Bapak Bramantio Wisesa. Saya ingin melakukan konfirmasi ulang untuk reservasi beliau akhir pekan ini. Baik, Ibu Vina. Atas nama Bapak Bramantio, ya? Mohon ditunggu sebentar, saya periksa datanya. Detik-detik penantian itu terasa seperti selamanya. Aku bisa mendengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Aku menggigit bibir bawahku, berdoa dalam hati agar intuisiku salah, agar aku menemukan namanya di sana dan semua ini hanyalah paranoia konyolku. Mohon maaf, Ibu, suara resepsionis itu kembali terdengar. Setelah kami periksa di sistem, tidak ada reservasi atas nama Bapak Bramantio Wisesa untuk hari Jumat, Sabtu, maupun Minggu ini. Darahku terasa membeku. Mungkin atas nama atasannya? Ibu Riana Prameswari, tanyaku lagi, memberikan satu kesempatan terakhir bagi kebenaran versinya. Hening sejenak. Kami sudah melakukan pengecekan ganda, Ibu. Tidak ada reservasi atas nama tersebut juga. Panggilan itu berakhir. Aku menurunkan ponselku dengan gerakan lambat. Tidak ada rasa terkejut. Tidak ada tangis. Yang ada hanyalah kepastian yang dingin dan menusuk. Ia tidak hanya berbohong tentang dengan siapa ia pergi, ia juga berbohong tentang kemana ia pergi. Seluruh ceritanya adalah fabrikasi total. Saat itulah aku memutuskan. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan untuk mengarang kebohongan baru. Itu akan membuatnya waspada.
Ia dan Riana akan menyembunyikan jejak mereka lebih dalam. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku akan membiarkannya merasa aman dalam kebohongannya. Aku akan membiarkannya berpikir aku adalah istri naif yang mudah dibodohi. Aku akan membiarkannya berjalan masuk lebih dalam ke perangkap yang tidak ia sadari sedang kubangun untuknya. Jumat sore, saat ia pulang lebih awal untuk bersiap-siap, aku sudah menyelesaikan peranku. Koper kulitnya sudah siap di dekat pintu. Kemeja-kemejanya tertata rapi, wangi, dan siap dikenakan untuk mengesankan siapapun yang akan ditemuinya. Ia memelukku di ambang pintu. Aku berangkat ya, sayang. Doakan rapatnya lancar. Pasti, Mas. Hati-hati di jalan, balasku, menepuk punggungnya pelan. Aku akan sangat merindukanmu. Aku juga, bisiknya, lalu mengecup keningku. Kecupan terakhir sebelum pengkhianatan. Saat ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya, aku tidak langsung menutup pintu. Aku memperhatikannya dari balik tirai jendela. Kulihat ia berhenti sejenak di samping mobil, mengira aku sudah tidak melihat. Wajahnya yang tadi penuh senyum hangat, berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan dengan cepat, dan seulas senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Itulah wajah aslinya. Wajah seorang konspirator. Mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah, membawanya pergi menuju kebohongannya. Aku berdiri mematung dalam keheningan rumah yang terasa begitu luas. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Satu tetes, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang telah menemukan tujuannya. Dengan tangan yang kini mantap, aku meraih ponselku. Aku tidak menelepon ibu atau sahabatku. Aku menggulir kontak hingga menemukan sebuah nama yang kusimpan untuk keadaan darurat. Daniel. Seorang penyelidik swasta yang pernah direkomendasikan pengacara keluargaku. Aku menekan tombol panggil. Halo, Daniel? Ini Alina Prayoga. Aku berhenti sejenak, menatap bayanganku di cermin besar di ruang tamu. Wanita yang tampak rapuh itu telah hilang, digantikan oleh seseorang dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Aku punya pekerjaan untukmu. Aku mau kau ikuti suamiku sekarang juga. Aku akan kirimkan nomor plat mobil dan fotonya. Aku mau laporan setiap jam, video, dan rekaman suara jika memungkinkan. Aku mau tahu semuanya. Panggilan telepon dengan Daniel berakhir, namun keheningan yang mengikutinya jauh lebih berat. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang megah, dikelilingi oleh benda-benda mewah yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsuku. Vas bunga, lukisan mahal, foto pernikahan kami yang terpajang di dinding, di mana Bram tersenyum begitu tulus sambil merengkuhku. Semuanya kini terasa seperti properti panggung dalam sebuah drama komedi yang tragis. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku, mengubah rasa gelisah menjadi energi yang tajam dan terfokus. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Menunggu laporan dari Daniel terasa seperti menyerahkan nasibku pada orang lain. Aku butuh kepastian. Aku butuh melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sebuah ide gila terlintas. Beberapa bulan lalu, dengan dalih keamanan setelah maraknya kasus pencurian mobil di komplek kami, aku meyakinkan Bram untuk memasang pelacak GPS canggih di mobilnya. Ini untuk jaga-jaga, Mas. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa langsung tahu posisi mobilnya, kataku waktu itu. Ia setuju tanpa curiga, menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang istri. Ia tidak tahu, alat keamanan itu kini menjadi senjata pertamaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka aplikasi pelacak di ponselku. Jantungku berdebar kencang saat layar memuat peta digital. Sebuah titik merah berkedip-kedip, menunjukkan lokasi mobil Bram secara real-time. Mataku terpaku pada titik itu. Mobilnya memang sempat mengarah ke jalan tol menuju puncak. Mungkin ia sengaja melakukannya untuk mengelabui siapapun yang mungkin memperhatikannya. Tapi beberapa kilometer kemudian, titik merah itu berbelok, keluar dari tol, dan kembali bergerak ke arah jantung kota. Kebohongannya kini terpetakan secara digital, sebuah jejak pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku memperhatikannya bergerak menyusuri jalanan yang kukenal baik. Sudirman, Gatot Subroto, lalu berbelok ke kawasan Senopati. Area paling trendy di Jakarta, dipenuhi restoran mewah,
bar eksklusif, dan kafe-kafe cantik tempat para sosialita menghabiskan sore mereka. Bukan tempat untuk rapat investor yang serius. Titik merah itu akhirnya berhenti. Berkedip-kedip statis di satu lokasi. Aku memperbesar petanya, dan sebuah nama muncul di layar ponselku. La Faute Café Patisserie. Napasku tercekat. La Faute. Kubah. Tempat yang terkenal dengan interiornya yang romantis bergaya Paris, dengan sudut-sudut temaram yang menjanjikan privasi. Tempat yang pernah ingin kukunjungi bersama Bram, namun ia selalu menolaknya dengan alasan, terlalu ramai, atau tidak ada yang spesial. Ternyata tempat itu cukup spesial untuknya. Cukup spesial untuk Riana. Tanpa berpikir dua kali, aku menyambar kunci mobilku. Aku tidak peduli lagi dengan risiko ketahuan. Aku harus melihatnya. Ilusi terakhir yang tersisa di hatiku harus dihancurkan malam ini juga, agar tidak ada lagi keraguan yang bisa melemahkanku. Perjalanan menuju Senopati terasa kabur. Lampu-lampu kota yang berkelip seperti kunang-kunang raksasa menjadi saksi bisu misiku. Pikiranku kosong. Hanya ada satu tujuan, La Faute. Aku memarkir mobilku di seberang jalan, di bawah bayangan pohon rindang, posisi yang sempurna untuk mengamati tanpa terlihat. Dan di sanalah kafe itu. Dinding kacanya yang besar memamerkan interiornya yang hangat dan elegan. Dari dalam, cahaya keemasan memancar, menciptakan siluet para pengunjung yang sedang menikmati malam mereka. Lalu aku melihatnya. Di salah satu meja sudut yang paling strategis, cukup tersembunyi namun tetap bisa melihat ke seluruh ruangan, duduklah Bram. Suamiku. Ia tidak mengenakan setelan kerja formal, melainkan kemeja kasual mahal yang pas di badan, dua kancing teratasnya terbuka. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang langsung kukenali sebagai Riana. Riana tampak memukau. Rambutnya yang hitam legam ditata dengan elegan, gaun berwarna merah marun membalut tubuhnya dengan sempurna, dan seulas senyum percaya diri terpasang di wajahnya. Mereka tidak tampak seperti atasan dan bawahan yang sedang rapat. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Aku mematikan mesin mobil, membiarkan keheningan menjadi latar dari pemandangan yang menghancurkan hatiku. Mereka tertawa. Bram tertawa dengan cara yang sudah lama tidak kulihat. Tawa yang lepas, yang mencapai matanya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Riana dengan penuh perhatian. Kemudian, sebuah gerakan kecil terjadi, namun dampaknya terasa seperti hantaman godam di dadaku. Riana mengulurkan tangannya, membersihkan sesuatu yang tak terlihat dari sudut bibir Bram dengan ibu jarinya. Gerakan yang begitu intim, begitu natural. Bram tidak menghindar. Sebaliknya, ia menangkap tangan Riana, menggenggamnya, lalu mengangkatnya ke bibirnya dan mengecup punggung tangan itu dengan lembut. Cukup. Duniaku berhenti berputar. Udara di dalam mobil terasa menipis, membuatku sulit bernapas. Rasa sakitnya begitu fisik, begitu nyata, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga kering. Air mata mengancam akan tumpah, tapi amarah yang membara dengan cepat menguapkannya. Amarah yang dingin, jernih, dan sangat kuat. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk bertindak. Dengan jari-jari yang kini terasa mantap, aku menelepon Daniel lagi. Daniel, kau di mana? Tanyaku, suaraku datar tanpa emosi. Saya berada sekitar 200 meter dari lokasi, Bu. Sedang mencari posisi untuk memantau. Bagus, kataku. Target ada di La Faute Cafe, Jalan Senopati. Meja sudut dekat jendela. Aku mau kau masuk sekarang. Jangan ambil foto dari seberang jalan. Aku butuh lebih dari itu. Masuk? Risikonya tinggi, Bu, jawab Daniel, terdengar ragu. Aku tidak peduli risikonya. Aku membayarmu untuk hasil, desakku. Cari meja di dekat mereka. Pura-pura jadi pengunjung. Aku mau video yang jelas. Aku mau rekaman suara. Pasang penyadap di bawah meja mereka kalau kau bisa. Aku mau setiap kata dari konspirasi mereka. Lakukan apapun caranya, Daniel. Dan yang paling penting aku mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawabannya. Mataku kembali tertuju pada pemandangan di dalam kafe. Bram dan Riana. Mereka bersulang dengan cangkir kopi mereka, mata saling menatap,
Dunia seolah hanya milik mereka berdua. Mereka tidak tahu, hanya beberapa meter dari gelembung kebahagiaan mereka, permainanku baru saja dimulai. Aku menyalakan mesin mobil, tidak lagi melihat ke arah kafe itu. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Bukan lagi sekadar bukti kebohongan, tapi bahan bakar untuk pembalasanku. Nikmatilah malam kalian, Bram, Riana, bisikku pada kegelapan mobil yang melaju. Karena setiap tawa kalian malam ini akan kalian bayar dengan sangat, sangat mahal. Perjalanan pulang dari Senopati terasa seperti melayang dalam ruang hampa. Pemandangan di kafe itu terus berputar ulang di benakku seperti film rusak. Setiap senyum, setiap sentuhan, setiap tawa mesra mereka terpatri di retinaku. Namun, anehnya, air mataku tidak jatuh. Rasa sakit itu begitu hebat hingga melumpuhkan kelenjar air mataku, mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Jangan sampai kau ketahuan. Aku tiba di rumah yang sunyi. Keheningan yang dulu menenangkan kini terasa mengancam, seolah dinding-dinding ini ikut bersekongkol menyembunyikan kebohongan suamiku. Aku tidak menyalakan lampu utama, hanya sebuah lampu baca di sudut ruang keluarga. Dalam keremangan, aku duduk di sofa bludru kami yang mewah, menatap ponselku yang tergeletak di meja kopi. Benda itu terasa seperti granat yang pin pengamannya sudah dicabut. Aku menunggu. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku membayangkan Daniel di dalam kafe itu, memasang alatnya, merekam setiap kata. Apakah ia berhasil? Apakah ia ketahuan? Ribuan skenario buruk melintas di kepalaku, namun aku menepisnya. Aku harus percaya pada rencanaku. Tepat pukul 11 malam, sebuah notifikasi muncul di aplikasi pesan transkripsi yang Daniel minta aku pasang. Daniel, misi selesai, Bu. Target meninggalkan lokasi 15 menit yang lalu. Saya berhasil mendapatkan rekaman video dan audio selama 47 menit. File sedang saya unggah ke server aman. Link akan saya kirimkan sebentar lagi. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Berhasil. Alina, kerja bagus. Lanjutkan pengawasan sampai target kembali ke rumah. Daniel, siap, Bu. Tak lama kemudian, sebuah link unduhan masuk. Aku bergegas ke ruang kerjaku, tempat yang jarang Bram masuki. Aku tidak akan membukanya di ponsel atau laptop utamaku. Aku mengambil sebuah tablet tua dari laci, meniup debu di atasnya, dan menyalakannya. Setelah terhubung ke internet, aku memasang headphone noise cancelling terbaikku. Aku ingin mendengar setiap desis pengkhianatan mereka tanpa gangguan. File pertama adalah video. Gambarnya sedikit goyang, diambil dari sudut yang rendah, mungkin dari ponsel yang diletakkan di atas meja. Kualitasnya tidak sempurna, tapi lebih dari cukup. Aku melihat dari dekat bagaimana jemari Bram membelai punggung tangan Riana. Kulihat bagaimana mata mereka saling terpaut saat berbicara, seolah tidak ada orang lain di dunia. Aku memaksa diriku menonton semuanya, membiarkan visual itu membakar habis sisa-sisa cinta naif yang mungkin masih tersimpan di hatiku. Lalu, aku membuka file kedua. Audio. Suara denting cangkir dan musik latar kafe terdengar samar, tapi suara mereka berdua jernih, berkat alat canggih milik Daniel. Aku menekan tombol play. Suara Riana yang terdengar serak dan menggoda membuka percakapan. Aku suka caramu menatapku saat membicarakan proyek ini, Bram. Penuh gairah. Gairahku muncul karena melihat masa depan kita, RI, balas suara Bram. Suara yang sama yang setiap pagi mengucapkan cinta padaku. Perutku mual. Tapi aku terus mendengarkan. Jadi, bagaimana dengan istrimu? Tanya Riana, nadanya sedikit meremehkan. Dia tidak akan curiga, kan? Alina itu terlalu polos. Dunianya hanya seputar galeri, arisan, dan yayasan sosial. Dia tidak akan pernah mengerti kerumitan bisnis seperti ini. Darahku mendidih. Hinaan itu, yang diucapkan dengan begitu santai, terasa lebih menyakitkan daripada melihat perselingkuhan mereka. Di mata mereka, aku hanyalah boneka cantik yang bodoh. Lalu kudengar jawaban suamiku, kata-kata yang menghancurkan duniaku selamanya. Tentu saja tidak. Dia percaya padaku 100%. Dokumen awal untuk pengalihan kuasa aset sudah kusiapkan di laptop. Tinggal menunggu momen yang tepat.
saat ayahnya sedang lengah, lalu aku akan menyodorkannya di antara tumpukan dokumen investasi lain. Satu tanda tangan kecil darinya, dan langkah pertama kita aman. Aku mencengkeram tablet itu erat-erat. Napasku sesak. Jadi ini rencananya? Bukan sekadar merebut perusahaan, tapi menipuku secara langsung. Memanfaatkan kepercayaanku untuk menghancurkan keluargaku sendiri. Dan ayah tuanya itu, lanjut Riana. Pak Prayoga mungkin sudah tua, tapi dia tidak bodoh. Pak Prayoga itu kolot dan sentimental, jawab Bram dengan tawa kecil yang arogan. Aku sudah memetakan semua lubang dalam manajemennya selama 2 tahun terakhir. Para manajer kunci yang loyal padanya sudah mulai kugoyang posisinya satu persatu. Kita tidak akan masuk sebagai perampok, Riana. Kita akan masuk sebagai penyelamat. Menawarkan solusi saat perusahaan terlihat di ambang krisis yang aku ciptakan sendiri. Saat semuanya sudah ada di tangan kita, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa selain pensiun dengan tenang. Cukup. Aku mencabut headphone dari telingaku, terengah-engah seolah baru saja tenggelam. Pengkhianatan ini begitu terstruktur, begitu keji, begitu dalam. Perselingkuhan mereka hanyalah puncak dari gunung es. Di bawahnya, ada konspirasi raksasa yang dirancang untuk melenyapkan warisan keluargaku. Minggu siang, Bram pulang. Ia masuk dengan senyum lebar, membawa sekotak bolu ubi dari puncak, sebuah properti untuk melengkapi kebohongannya. Ia tampak lelah, tapi puas. Sayang, aku pulang. Rapatnya sukses besar. Serunya, meletakkan koper di lantai. Aku menyambutnya di ambang pintu, memaksakan seulas senyum yang terasa kaku di bibirku. Syukurlah, Mas. Aku senang mendengarnya. Kamu pasti lelah sekali. Mau aku siapkan air hangat untuk mandi? Tidak perlu. Melihat senyummu saja semua lelahku hilang. Katanya, mencoba memelukku. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak menghindar. Aku membiarkannya memelukku, merasakan lengannya yang dulu terasa seperti tempat berlindung, kini terasa seperti belenggu ular. Aroma parfumnya yang bercampur dengan bau asap rokok samar, ia tidak pernah merokok di depanku, membuatku mual. Ini aku bawakan oleh-oleh. Katanya ini yang paling enak di sana, ujarnya sambil menyerahkan kotak bolu itu. Terima kasih, Mas. Kamu perhatian sekali, jawabku. Saat jemari kami bersentuhan, aku harus menahan keinginan untuk menarik tanganku dan membersihkannya. Aku menatap wajahnya, wajah pria yang kata-kata beracunnya masih terngiang di telingaku, dan aku tersenyum lebih lebar. Senyum, Alina. Teruslah tersenyum. Aktor terbaik akan malam itu, setelah ia mandi dan tertidur pulas, kelelahan setelah akhir pekan yang melelahkan, aku beraksi. Dengan rekaman audio sebagai petunjuk, aku tahu apa yang harus kucari. Dokumen awal di laptop. Aku menyelinap ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku membuka laptopnya. Kata Sandi. Aku menarik napas, mencoba berpikir seperti dia. Apa yang paling penting baginya sekarang? Bukan lagi aku, bukan lagi pernikahan kami, tapi ambisinya. Aku mengetik, Riana Legacy 25. Akses ditolak. Aku mencoba lagi. Apa obsesinya? Jabatan. Aku mengetik, Direktur Prayoga Corp. Klik. Laptop itu terbuka. Aku hampir tertawa getir. Begitu mudah dengan cepat, aku menemukan sebuah folder tersembunyi bernama Proyek Matahari. Di dalamnya, semua amunisi yang kubutuhkan tersimpan rapi. Draft surat kuasa, analisis keuangan perusahaan ayahku yang ditandai dengan kelemahannya, dan sebuah presentasi PowerPoint berjudul Strategi Akuisisi Prayoga Corp. Final. Tanganku bergerak cepat. Aku mencolokkan sebuah USB terenkripsi yang sudah kusiapkan dan menyalin semua file itu. Setiap kilobit yang berpindah terasa seperti sebuah langkah menuju kemenanganku. Selesai. Aku menghapus jejak aktivitasku, menutup laptop, dan meletakkannya kembali persis seperti semula. Saat aku kembali ke kamar, Bram masih tertidur lelap, napasnya teratur. Ia tidur seperti seorang pemenang yang tidak menyadari bahwa musuhnya baru saja mencuri seluruh peta perangnya. Aku berdiri di sisi tempat tidur, menatapnya dalam kegelapan. Di dalam saku gaun rumahku,
USB itu terasa dingin dan berat di tanganku. Ia bukan lagi sekadar alat penyimpan data. Ia adalah senjataku. Teba. Memenangkan pertunjukan ini. Selamat malam, Mas, bisikku. Dalam hati aku melanjutkan, tidurlah yang nyenyak. Karena mulai besok, aku akan membongkar semua mimpimu, satu persatu. Hari-hari berikutnya adalah sebuah pertunjukan teater yang paling melelahkan dalam hidupku. Rumah kami yang megah telah berubah menjadi panggung, dan aku serta Bram adalah dua aktor utama yang memainkan peran pasangan bahagia. Sementara hanya aku yang tahu bahwa naskah sesungguhnya adalah tentang pengkhianatan dan kehancuran. Setiap pagi di meja makan, aku menyajikan kopi untuk pria yang merencanakan kejatuhan ayahku. Aku menyapanya dengan, "Selamat pagi, Mas." Sementara di dalam kepalaku bergema rekaman suaranya yang menghina kepolosanku. Aku merapikan dasinya, merasakan sentuhan kain sutra di jemariku, dan harus menahan keinginan untuk menariknya erat-erat hingga ia tidak bisa bernapas. Topengku nyaris sempurna. Aku adalah Alina yang sama, istri yang lembut, pendengar yang baik, dan pendukung nomor satu bagi suaminya. Tapi di balik tatapan mataku yang teduh, sebuah kalkulator dingin terus berputar, menganalisis setiap kata dan gerak-geriknya. Di sisi lain, topeng Bram mulai menunjukkan retakan. Merasa rencananya berjalan mulus dan percaya penuh pada kebodohanku, ia menjadi semakin percaya diri. Terlalu percaya diri. Di sanalah letak kecerobohannya. Ia mulai menabur benih-benih narasinya. "Sayang," katanya suatu malam saat kami makan malam, setelah basa-basi menanyakan hariku. "Tadi aku sempat lihat laporan kuartalan Prayoga Corp yang baru rilis. Sepertinya ada sedikit penurunan di divisi logistik, ya?" Aku meletakkan sendokku, memasang ekspresi tertarik yang naif. "Oh, benarkah? Aku kurang mengerti angka-angka seperti itu, Mas." "Tidak apa-apa," katanya dengan nada merendahkan yang dibungkus kepedulian. "Hanya saja, sepertinya manajemen di sana sudah terlalu nyaman. Mungkin ayah perlu mempertimbangkan untuk merombak strukturnya sedikit. Memasukkan darah-darah baru yang lebih agresif." "Darah baru sepertimu? Atau orang-orangmu?" Aku tahu dari dokumen yang kuambil bahwa salah satu strateginya adalah mengganti kepala divisi logistik yang loyal pada ayahku. "Nanti aku coba sampaikan ke ayah, deh," jawabku ringan. "Terima kasih ya sudah perhatian sama perusahaan." "Tentu saja, sayang. Perusahaan keluargamu, kan perusahaan kita juga," ujarnya, sebuah kalimat yang terdengar begitu tulus namun penuh racun. Setiap hari ada saja saran baru darinya. Tentang vendor yang tidak efisien, tentang strategi pemasaran yang kuno, tentang pentingnya diversifikasi aset ke instrumen yang ia sarankan. Ia sedang membangun kasusnya, bata demi bata, di hadapanku. Ia ingin, pada saatnya nanti, aku menjadi orang yang berkata, "Iya, Mas. Kamu benar. Ayah memang butuh bantuanmu." Beban sandiwara ini menggerogotiku dari dalam. Sentuhannya yang dulu kurindukan kini membuat kulitku merinding. Aroma parfumnya yang dulu kusukai kini membuatku mual. Setiap kali ia mengucapkan, "Sayang," rasanya seperti sebuah hinaan. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Tidurku gelisah, dipenuhi mimpi buruk di mana aku melihat Bram dan Riana tertawa di atas reruntuhan bisnis keluargaku. Satu-satunya tempatku bisa bernapas adalah di ruang kerja pada tengah malam. Setelah memastikan Bram tertidur lelap, aku akan menyelinap masuk, mengunci pintu, dan menancapkan USB berisi bukti-bukti itu ke tablet tuaku. Aku tidak lagi hanya melihatnya dengan emosi. Aku mempelajarinya. Aku menghafal setiap angka di spreadsheet, setiap poin dalam presentasi, strategi akuisisi mereka. Aku membaca ulang transkrip rekaman audio, menandai setiap janji palsu dan rencana licik. Ruangan itu bukan lagi sekadar tempat kerja, tapi markas pertempuranku. Suatu malam, ketegangan itu nyaris meledak. Aku sedang begitu terhanyut dalam sebuah diagram alir yang menunjukkan bagaimana mereka berencana memanipulasi nilai saham Prayoga Corp. Mataku terpaku pada layar, headphone terpasang, duniaku menyempit pada data-data pengkhianatan itu. Aku sampai tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat di koridor. Pintu ruang kerja tidak kukunci sepenuhnya. Dan knopnya berputar. Jantungku serasa berhenti berdetak.
Pintu terbuka dan Bram berdiri di sana, mengucek matanya. Loh, sayang? Belum tidur? Ini sudah jam 2 pagi. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, otakku bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Tanganku secara refleks membanting layar tablet hingga tertutup. Sementara tangan kiriku mencabut USB dari portnya dan menggenggamnya erat di dalam saku jubah tidurku. Aku memutar kursiku menghadapnya, berusaha memasang ekspresi mengantuk yang paling meyakinkan. Mas. Maaf, aku membangunkanmu, ya? Kataku, suaraku sedikit serak. Aku tadi tidak bisa tidur, jadi coba baca novel di sini biar mengantuk. Bram melangkah masuk, matanya yang tajam mengamati meja kerjaku. Novel? Tanyanya, alisnya sedikit terangkat. Di tablet? Tumben sekali. Bukannya kamu selalu bilang layarnya bikin matamu sakit. Sial. Dia ingat detail itu. Jantungku berdebar kencang, aku bisa merasakannya memukul tulang rusukku. Genggamanku pada USB di saku mengerat. Benda dingin itu terasa membakar kulitku. Iya, makanya tadi cuma baca sebentar. Balasku cepat, menunjuk sebuah buku fisik yang memang ada di meja sebagai pengalih perhatian. Terus aku ganti baca buku ini. Ceritanya seru, jadi keterusan. Bram berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang. Ia berdiri di belakang kursiku, meletakkan kedua tangannya di pundakku. Aku harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak tersentak kaget. Aku bisa merasakan napasnya di puncak kepalaku. Jika ia mencondongkan tubuh sedikit saja, ia mungkin bisa merasakan betapa kencang jantungku berdetak. Jangan terlalu lelah, sayang. Nanti kamu sakit, bisiknya. Matanya masih menatap ke arah meja, ke tablet yang layarnya kini gelap gulita, menyimpan sejuta rahasia. Aku merasakan ketegangan di pundaknya. Ia tidak sepenuhnya percaya. Tapi ia juga tidak punya bukti apapun. Setelah hening yang menyiksa, ia akhirnya menghela napas. Ya sudah, ayo tidur. Aku temani. Ia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya, membiarkan ia menarikku berdiri dan memelukku sambil berjalan keluar dari ruangan itu. Di dalam sakuku, USB itu menekan pinggulku, sebuah pengingat dingin akan bahaya yang baru saja kuhindari. Malam itu, aku berbaring di sampingnya, pura-pura tertidur. Tapi mataku terbuka lebar dalam gelap. Nyaris saja. Malam ini adalah sebuah peringatan. Bram mungkin meremehkanku, tapi ia tidak bodoh. Ia seorang predator, dan predator selalu bisa mencium bau ketakutan atau perubahan sekecil apapun pada mangsanya. Aku tidak bisa terus memainkan permainan berbahaya ini sendirian. Aku butuh sekutu. Bukan hanya sekadar mata-mata seperti Daniel, tapi seseorang yang bisa membantuku menyusun strategi perang yang sesungguhnya. Seseorang yang tahu medan pertempuran hukum. Dengan gerakan sepelan mungkin, aku meraih ponselku dari nakas. Cahaya layarnya kuredam hingga tingkat paling rendah. Aku membuka daftar kontak, melewati nama teman-teman dan keluarga, hingga berhenti pada satu nama. Tirtayasa Adiwijaya, pengacara. Pak Tirta adalah sahabat ayahku sejak kuliah, pengacara kepercayaan keluarga kami selama puluhan tahun. Dia mengenalku sejak aku masih gadis kecil yang bermain di kantornya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa kupercaya sepenuhnya. Jemariku mengetik sebuah pesan singkat, setiap hurufnya terasa berat dan penuh makna. Selamat malam, Om Tirta. Maaf mengganggu. Ini Alina. Bisakah kita bertemu secepatnya? Ada sesuatu yang sangat mendesak dan rahasia yang harus saya tunjukkan. Ini menyangkut masa depan Prayoga Corp. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 2 muncul seketika. Pesan terkirim. Tidak ada jalan untuk kembali. Aku baru saja memanggil kavaleri. Perang akan segera dimulai. Fajar menyingsing dengan warna pucat di ufuk timur, namun aku sudah terjaga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidak bangun karena mimpi buruk, melainkan karena secercah harapan. Pesan yang kukirim pada Pak Tirtayasa semalam, telah dibalasnya tepat sebelum subuh. Om Tirta, Alina, Om kosong jam 2 siang ini. Datang saja langsung ke ruangan Om lewat pintu belakang, biar tidak perlu bertemu siapa-siapa.
Om tunggu. Singkat, rahasia, dan penuh kepastian. Pesan itu adalah sauh yang kubutuhkan di tengah badai. Pagi itu, saat berhadapan dengan Bram di meja makan, aku merasakan pergeseran kekuatan. Topengku tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti perisai. Aku lebih tenang, lebih fokus. Aku bukan lagi korban yang ketakutan, melainkan seorang prajurit yang sedang menunggu perintah untuk menyerang. Kamu tampak lebih ceria hari ini, sayang, komentar Bram, sambil mengoleskan selai pada rotinya. Ada kabar baik. Hanya tidur lebih nyenyak saja, Mas, jawabku sambil tersenyum. Mungkin karena kamu di rumah. Ia tersenyum puas, menelan kebohongan itu mentah-mentah. Ia tidak tahu bahwa ketenanganku datang dari rencana untuk menghancurkannya. Sesuai rencana, aku menghabiskan pagi dengan rutinitas normalku, mengunjungi galeri untuk memastikan alibiku solid. Namun, tepat sebelum jam makan siang, saat aku sedang memeriksa beberapa email, sebuah notifikasi dari aplikasi pesan transkripsi kembali muncul. Laporan kedua dari Daniel. Aku segera masuk ke mobilku, mencari privasi untuk membacanya. Laporan kali ini lebih dari sekadar pengawasan. Daniel, atas inisiatifnya sendiri setelah mendengar rekaman di kafe, telah melakukan sedikit penggalian lebih dalam. Daniel, Bu Alina, ada perkembangan. Saya terus mengawasi Bram dan Riana. Mereka tidak lagi bertemu di tempat umum. Pagi tadi ada pertemuan singkat di basemen parkir kantor Riana. Terlalu cepat untuk mendapatkan audio, tapi terlihat ada penyerahan sebuah map dokumen. Selain itu, saya menggunakan sumber internal saya untuk memeriksa latar belakang keuangan Riana dan proyek yang sedang ditangani Bram. Ada yang sangat tidak beres. Jantungku mulai berdebar. Daniel melanjutkan. Daniel, ada sebuah perusahaan cangkang bernama PT Sinar Gemilang Investama yang baru didirikan 6 bulan lalu. Direkturnya adalah sepupu jauh Riana. Dalam 3 bulan terakhir, perusahaan ini memenangkan beberapa tender proyek kecil dari departemen yang dipimpin Bram, seringkali dengan penawaran yang tidak masuk akal. Dana proyek dicairkan, namun progres di lapangan nol. Sepertinya, mereka tidak hanya berkonspirasi merebut perusahaan keluarga ibu. Mereka juga sudah aktif menggelapkan dana dari perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali. Tanganku mendingin. Jadi ini skalanya. Pengkhianatan mereka tidak hanya kepadaku dan keluargaku. Mereka adalah serigala berbulu domba, menggerogoti dari dalam perusahaan yang telah memberi mereka posisi dan kepercayaan. Mereka adalah penjahat profesional. Uang yang mereka curi dari kantornya, kemungkinan besar adalah dana yang akan mereka gunakan untuk membiayai serangan akuisisi terhadap Prayoga Corp. Semuanya terhubung. Konspirasi ini jauh lebih besar, lebih kotor, dan lebih busuk dari yang kubayangkan. Amunisi baruku ini membuat USB di dalam tasku terasa semakin berat. Tepat pukul 2 siang, aku tiba di firma hukum Adiwijaya Partners. Aku masuk melalui pintu samping yang langsung menuju ke koridor privat, seperti yang diinstruksikan. Ruangan Pak Tirtayasa berada di ujung. Kantornya tidak seperti kantor pengacara modern yang penuh kaca dan baja. Ruangan ini dilapisi panel kayu jati yang gelap, rak-rak buku menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi kitab undang-undang dan dokumen hukum tebal. Udaranya beraroma kopi, kertas tua, dan kekuasaan. Pak Tirtayasa menyambutku dengan pelukan hangat kebapakan. Alina, putri Om. Kamu tampak pucat. Duduklah. Ada apa, nak? Tanyanya, matanya yang tajam menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku tidak membuang waktu. Tanpa air mata, tanpa drama, aku menceritakan semuanya dari awal. Tentang kecurigaanku, kebohongan, rapat penting, hingga pemandangan di kafe senja. Kemudian, aku meletakkan tabletku di atas meja mahoni yang kokoh itu. Ini rekaman video dan audio dari kafe itu, Om. Pak Tirtayasa memasang earpiece. Wajahnya yang ramah perlahan mengeras saat mendengarkan rekaman percakapan Bram dan Riana. Guratan di dahinya semakin dalam. Rahangnya mengatup rapat. Matanya yang tadi hangat kini berkilat dingin seperti baja. Setelah selesai, ia terdiam sejenak. Anak ini, desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. Dia bukan hanya ular, Alina.
Dia naga yang mencoba menelan seluruh kerajaanmu. Masih ada lagi, Om, kataku, lalu menyerahkan USB terenkripsi itu. Ini semua file dari laptopnya. Rencana akuisisi, analisis kelemahan perusahaan, draft surat kuasa untuk saya tanda tangani. Selama hampir 1 jam berikutnya, Pak Tirtayasa menelaah semua file itu dengan keheningan yang mematikan. Ia membaca setiap baris, memeriksa setiap angka. Wajahnya adalah topeng tanpa emosi, tapi aku bisa melihat amarah yang terkendali dari caranya mengetukkan jari di atas meja. Terakhir, aku menunjukkan laporan terbaru dari Daniel tentang PT Sinar Gemilang Investama. Saat itulah topeng Pak Tirtayasa retak. Ia bersandar di kursinya, menghela napas panjang, dan menatapku dengan ekspresi baru, campuran antara ngeri dan kekaguman. Mereka serakah, dan orang serakah selalu ceroboh, katanya. Mereka meninggalkan jejak di mana-mana. Alina, ini bukan lagi sekadar kasus perebutan aset keluarga. Ini adalah penipuan, penggelapan dana, dan persekongkolan jahat. Ini sudah masuk ranah pidana. Aku mengangguk. Saya tahu, Om, apa yang harus saya lakukan sekarang. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Senyum seekor singa tua yang siap berburu. Sekarang kita siapkan jaringnya. Kita tidak akan bereaksi. Kita tidak akan menunjukkan kartu kita. Biarkan Bram berpikir rencananya berjalan mulus. Biarkan dia semakin percaya diri dan terus membuat kesalahan. Ia mulai menguraikan strateginya. Om akan mempekerjakan akuntan forensik untuk melacak aliran dana PT Sinar Gemilang itu secara diam-diam. Kita kumpulkan semua bukti pidananya. Sementara itu, kau teruslah berperan sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Jangan tanda tangani dokumen apapun darinya, selalu cari alasan untuk menunda. Kita akan biarkan dia maju, melakukan langkah pertamanya untuk menyerang Prayoga Corp. Saat itulah, saat dia merasa di puncak kemenangan, kita tarik jaringnya. Aku meninggalkan kantor Pak Tirtayasa saat senja mulai turun. Beban di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak lagi sendirian. Aku kini memiliki seorang jenderal perang di sisiku. Aku bukan lagi hanya korban, aku adalah bagian dari sebuah perlawanan. Saat aku masuk ke mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bram. Bram, sayang, makan malam di luar yuk malam ini? Di restoran favoritmu. Ada yang mau aku bicarakan. Aku membaca pesan itu, dan sebuah senyum dingin tersungging di bibirku. Aku tahu persis apa yang ingin ia bicarakan. Ia akan memulai serangannya. Ia akan mencoba membujukku, merayuku untuk menandatangani dokumen-dokumen beracun itu. Jemariku menari di atas layar, mengetik balasan. Alina, tentu saja, Mas. Aku siap mendengarkan. Permainan catur ini telah memasuki babak baru. Ia mengira ia akan melakukan skak. Ia tidak tahu, aku sudah menyiapkan jebakan untuk rajanya. Restoran yang Bram pilih untuk makan malam kami adalah tempat yang sama di mana ia melamarku 5 tahun lalu. Sebuah bistro Prancis di puncak gedung pencakar langit, dengan pemandangan kelip lampu kota yang terhampar seperti permadani berlian di bawah kami. Dulu, tempat ini adalah simbol dari janji masa depan kami. Malam ini, rasanya seperti mausoleum yang indah untuk pernikahan kami yang telah mati. Bram memainkan perannya dengan sangat baik. Ia menarik kursiku, memesankan anggur putih kesukaanku, dan berbicara tentang kenangan-kenangan manis kami. Ia adalah personifikasi dari suami sempurna, berusaha membuai dan melunakkanku sebelum ia melancarkan serangannya. Aku tersenyum, mengangguk, dan tertawa di saat yang tepat. Sementara di dalam tasku, ponselku bergetar pelan, sebuah pesan dari Pak Tirtayasa, "Ingat, Alina. Tunda. Jangan katakan tidak, tapi jangan katakan iya. Beli waktu." Setelah hidangan utama kami tiba, Bram meletakkan garpunya. Inilah saatnya. Sayang, mulainya dengan nada lembut dan serius. Seperti yang kubilang, aku banyak berpikir tentang masa depan kita. Tentang keamanan finansial kita. Aku tidak mau kita khawatir tentang apapun. Ia menggeser sebuah map kulit yang sejak tadi tergeletak di sampingnya ke tengah meja. Warnanya coklat tua, terlihat mahal dan penting. Aku sudah berkonsultasi dengan para ahli.
Aku menyiapkan beberapa portofolio investasi baru yang sangat prospektif. Sedikit berisiko, tapi imbal hasilnya luar biasa. Jelasnya, matanya menatapku lekat, mencoba memancarkan keyakinan. Ini hanya beberapa dokumen rutin untuk membuka akun dan memberikan kuasa pengelolaan dana. Tanda tangan di sini, dan di sini. Sisanya, serahkan padaku. Aku yang akan mengurus semuanya untuk kita. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada tumpukan kertas tebal penuh dengan jargon hukum dan grafik yang rumit. Ia menunjukkanku 3 halaman yang harus ditandatangani. Aku tahu, di antara halaman-halaman tentang reksadana dan saham itu, terselip 1 lembar paling beracun. Surat kuasa untuk mengelola aset pribadiku, aset warisan keluarga Prayoga. Aku menatap tumpukan kertas itu, lalu menatap wajahnya. Aku memasang ekspresi bingung dan sedikit terintimidasi, persis seperti yang ia harapkan dari seorang istri polos. "Wow, Mas, ini banyak sekali," kataku, menyentuh tepi kertas itu dengan ragu. Aku kan tidak begitu paham istilah-istilah perbankan seperti ini. Derivatif, obligasi, kepalaku langsung pusing. "Justru karena itu, sayang," balasnya cepat, senyumnya meyakinkan. "Kamu tidak perlu pusing. Percayakan saja padaku." Aku menggeleng pelan, berpura-pura cemas. "Bukan begitu, Mas. Aku percaya padamu, tentu saja. Tapi ayah selalu bilang, jangan pernah menandatangani sesuatu yang tidak kita mengerti sepenuhnya. Ini uang yang besar, kan? Aku takut kalau aku salah tanda tangan, nanti malah merugikan investasi kita." Kulihat kilat kekecewaan melintas di matanya, namun ia menutupinya dengan cepat. "Begini saja," usulku, menawarkan solusi yang terdengar sangat masuk akal. "Bagaimana kalau dokumennya aku bawa pulang dulu? Biar aku coba baca pelan-pelan besok pagi saat pikiranku masih segar. Aku janji akan mempelajarinya baik-baik." Jebakan. Umpanku berhasil. Ia tidak bisa menolak permintaan itu tanpa terlihat seperti sedang memaksa dan menyembunyikan sesuatu. Dengan sedikit berat hati, ia mengangguk. "Tentu, sayang. Ide bagus. Pelajari saja dulu." Malam itu, perjalanan pulang kami terasa begitu dingin. Musik jazz yang mengalun dari radio mobil tidak mampu mencairkan kebekuan di antara kami. Bram tidak banyak bicara. Ia frustrasi. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya adalah neraka psikologis. Setiap pagi, ia akan bertanya dengan nada santai, "Sudah dibaca dokumennya, sayang?" Dan setiap kali, aku punya alasan baru. "Aduh, maaf Mas, kemarin seharian aku sibuk sekali di acara yayasan, belum sempat sama sekali. Aku masih bingung sama pasal 2 ayat 3 yang ini, deh. Nanti malam kita bahas bareng ya." Dan tentu saja, nanti malam, itu tidak pernah terjadi karena aku akan ketiduran lebih awal. Sementara Bram meningkatkan tekanannya di rumah, Riana memulai serangannya dari luar. Suatu sore, ayah meneleponku, suaranya terdengar cemas. "Alina, ada yang aneh di kantor," kata ayah. "Tiba-tiba saja beredar rumor di kalangan investor, kalau arus kas perusahaan kita sedang seret. Beberapa supplier utama juga mendadak menelepon, menanyakan kepastian pembayaran. Rasanya seperti ada yang sengaja ingin membuat panik." Itu dia. Krisis yang diciptakan. Sesuai dengan rencana yang kudengar di rekaman itu. "Tenang, ayah," kataku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. "Mungkin hanya isu tidak bertanggung jawab. Perusahaan kita kuat. Ayah jangan terlalu khawatir, ya." Di balik layar, aku dan Pak Tirtayasa bergerak cepat. Aku bertemu dengan manajer bank kepercayaanku, menandatangani dokumen untuk memindahkan seluruh aset warisan pribadiku ke dalam sebuah rekening aman berbentuk trust yang telah disiapkan Pak Tirtayasa, sebuah brankas legal yang tidak akan bisa ditembus oleh surat kuasa apapun. Tim Pak Tirtayasa juga sudah merampungkan audit forensik mereka. Jejak uang dari perusahaan Bram dan Riana ke PT Sinar Gemilang Investama kini terpapar jelas. Mereka punya semua bukti yang dibutuhkan untuk mengajukan tuntutan pidana. Kami siap. Kami hanya tinggal menunggu Bram melakukan langkah terakhirnya. Seminggu setelah makan malam di bistro, kesabaran Bram habis. Malam itu, ia tidak lagi berbasa-basi.
Ia mengikutiku ke kamar tidur setelah aku selesai membersihkan diri. Wajahnya keras, tidak ada lagi senyum palsu yang menghiasinya. Ia menyodorkan map kulit itu dan sebuah pulpen. "Alina, aku sudah tidak mengerti lagi," desisnya, nadanya dingin dan menuntut. "Sudah seminggu. Apalagi yang kamu tunggu? Ini untuk kebaikan kita. Untuk masa depan kita. Apa kamu tidak percaya lagi padaku?" Ia mencoba memojokkanku, menggunakan rasa bersalah sebagai senjatanya. Ia pikir aku akan goyah dan akhirnya menyerah. Dan momen itu akhirnya tiba. Aku menatapnya, menatap lekat-lekat ke dalam mata pria yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 5 tahun. Mata yang sama yang pernah menatapku dengan cinta, kini menatapku dengan keserakahan yang tak terselubung. Badai itu telah tiba di ambang pintu kami. Aku tidak bisa menundanya lagi. Inilah saatnya untuk memancingnya keluar. Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku menatap lurus ke matanya, membiarkan keheningan menggantung di antara kami selama beberapa detik yang menegangkan. Lalu, dengan suara yang tenang dan mantap, aku memberikan jawaban yang tidak ia duga. "Baiklah, Mas. Kamu benar. Maafkan aku sudah menunda-nunda." Aku mengambil pulpen dari tangannya. "Besok pagi, di depan notaris kita, aku akan tanda tangan." Pagi itu udara di kamar kami terasa begitu berat dan penuh listrik statis, seolah badai akan pecah kapan saja. Bram bangun dengan semangat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia bersiul-siul pelan sambil memilih dasi termahalnya. Ia adalah seorang jenderal di pagi hari pertempuran besar, begitu yakin akan kemenangan hingga ia lupa menyembunyikan euforianya. "Sudah siap, sayang?" tanyanya saat melihatku keluar dari kamar mandi, sudah berpakaian rapi dengan blus sutra dan celana panjang. Wajahnya berseri-seri. Setelah urusan di notaris ini selesai, masa depan kita akan benar-benar terjamin. Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kita. "Kita?" Kata itu terdengar begitu palsu di telingaku. Tidak ada lagi kita. Yang ada hanya aku, dan dia, musuhku. "Tentu, Mas. Aku sudah siap," jawabku dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Di dalam tas tanganku, tersimpan 2 buah USB. Satu berisi salinan data dari laptopnya. Satu lagi, yang baru kudapatkan dari Daniel semalam, berisi semua rekaman dan temuan tim Pak Tirtayasa. Sesuai rencanaku semalam, kami tidak langsung berangkat. Tepat saat Bram sedang mengambil kunci mobilnya, ponselku berdering nyaring. Kulihat nama peneleponnya, Ratih, asisten pribadi ayahku. Ini adalah panggilan yang sudah kurancang bersama Pak Tirtayasa. "Halo, Ratih," sapaku, sengaja mengeraskan suara. "Ada apa?" Aku mendengarkan sejenak, lalu memasang ekspresi terkejut yang paling meyakinkan. "Apa? RUPSLB? Pagi ini juga? Kenapa mendadak sekali?" Aku menoleh ke arah Bram, mataku membelalak seolah aku benar-benar bingung dan panik. "Mas, Ratih bilang ada rapat umum pemegang saham luar biasa jam 10 ini. Katanya, atas permintaanmu." Wajah Bram sempat menegang sepersekian detik. Ia tidak menyangka aku akan tahu secepat ini. Namun, ia dengan cepat menguasai keadaan, mengubah keterkejutannya menjadi senyum kebapakan yang merendahkan. "Tenang, sayang. Jangan panik," katanya sambil menghampiriku. "Itu hanya formalitas. Aku sengaja melakukannya untuk mempercepat proses restrukturisasi yang sudah kita bicarakan." "Justru bagus. Kan? Setelah rapat ini selesai dan semua pemegang saham setuju dengan visiku, kita bisa langsung ke notaris. Semua akan jauh lebih kuat secara hukum." Ia mencoba mengendalikan narasi, melukiskan serangan mendadak ini sebagai bagian dari rencana kita. Betapa ia meremehkanku. "Tapi, ayah akan mengerti," potongnya cepat. "Ini demi kebaikan perusahaan. Kebaikan kita semua. Ayo, kita berangkat sekarang. Kamu harus ada di sana untuk mendukungku." Perjalanan ke kantor pusat Prayoga Corp terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Bram terus berbicara tentang rencana-rencananya yang brilian, tentang bagaimana ia akan membawa perusahaan ke level selanjutnya. Aku hanya diam, mengangguk sesekali,
membiarkannya menikmati monolog kemenangannya yang terakhir. Ruang rapat dewan direksi terasa dingin dan mencekam. Meja mahoni panjang yang mengkilap itu tampak seperti altar untuk pengorbanan. Di salah satu ujungnya, ayahku, Prayoga Adhitama, duduk dengan punggung tegap, namun wajahnya tampak lelah dan bingung. Di sekelilingnya, para anggota dewan dan pemegang saham lainnya berbisik-bisik, wajah mereka penuh tanda tanya. Lalu, pintu terbuka. Bram masuk dengan langkah tegap dan percaya diri. Dan tepat di belakangnya, berjalan dengan anggun dan senyum dingin, adalah Riana Prameswari. Kehadirannya sontak membuat seluruh ruangan hening. Ia di sini bukan sebagai kekasih gelap Bram, tapi sebagai konsultan ahli yang akan mendukung kudeta ini. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, sapa Bram, suaranya menggema di ruangan yang senyap. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat yang mendadak ini. Saya tahu ini mengejutkan, tapi ada hal darurat yang harus kita hadapi demi menyelamatkan masa depan Prayoga Corp. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pertunjukan yang terencana dengan sempurna. Riana, dengan proyektor dan presentasi yang licin, menampilkan grafik-grafik berwarna merah yang menukik tajam. Ia memaparkan data-data yang telah dimanipulasi, menunjukkan proyeksi kerugian yang dilebih-lebihkan, dan menyimpulkan bahwa perusahaan berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang kuno dan tidak mampu beradaptasi. Setiap kalimatnya adalah sebuah serangan yang ditujukan langsung pada ayahku. Setelah Riana selesai, Bram mengambil alih. Ia memasang ekspresi sedih dan penuh keprihatinan. Dengan berat hati, katanya, suaranya bergetar karena emosi palsu. Saya, sebagai menantu dari Bapak Prayoga Adhitama, harus mengakui bahwa data yang disajikan Ibu Riana adalah benar. Saya telah melihatnya dari dekat. Ada banyak sekali keputusan sentimental yang akhirnya merugikan perusahaan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah panggilan untuk bertindak. Aku menatap ayahku. Wajahnya pucat pasi. Ia seperti disambar petir di siang bolong, dikhianati oleh pria yang ia anggap seperti putranya sendiri, di depan orang-orang yang telah bekerja bersamanya selama puluhan tahun. Bram menatapku sekilas dari seberang meja. Tatapan matanya penuh kemenangan dan sedikit meremehkan. Tatapan yang seolah berkata, "Lihat, ini duniaku. Dunia yang tidak akan pernah kau mengerti. Diam dan jadilah istri yang baik." Oleh karena itu, Bram melanjutkan, suaranya kini tegas dan penuh kuasa. Demi menyelamatkan warisan keluarga ini, saya mengajukan mosi tidak percaya terhadap seluruh jajaran direksi saat ini. Dan saya mengajukan diri untuk memimpin sebuah manajemen transisi yang akan didukung penuh oleh keahlian Ibu Riana untuk membawa Prayoga ke ruangan itu bergemuruh. Beberapa pemegang saham yang telah dilobi Bram mulai mengangguk setuju. Situasinya tampak begitu suram. Ayahku hanya bisa terdiam, terlalu terkejut untuk melawan. Kemenangan Bram dan Riana seolah tinggal selangkah lagi. Tepat saat pimpinan rapat hendak memulai proses pemungutan suara, sebuah suara yang tenang dan jernih memecah ketegangan. "Tunggu." Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Bram menatapku dengan amarah yang tertahan. "Alina, duduklah," desisnya. "Ini bukan urusanmu." Aku mengabaikannya. Sebelum pemungutan suara dilanjutkan, kataku, suaraku terdengar mantap di seluruh ruangan. "Saya, Alina Prayoga, sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan ini, dan sebagai putri dari pria yang baru saja Anda semua tuduh secara tidak adil, meminta izin untuk menunjukkan sesuatu kepada Dewan Direksi." Ayahku menatapku, matanya yang tadi redup kini memancarkan secercah harapan. Ia mengangguk pelan. "Biarkan putri saya bicara." Dengan langkah yang mantap, aku berjalan ke depan ruangan, ke laptop yang terhubung dengan proyektor utama. Bram dan Riana saling berpandangan, tampak sedikit bingung namun masih terlalu arogan untuk merasa khawatir. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang polos? Seluruh ruangan yang hening. Di tanganku, kugenggam sebuah USB berwarna hitam. Senjata pamungkasku. "Saya tidak akan menyajikan grafik atau data yang rumit," kataku, suaraku dingin dan terkendali. "Saya hanya ingin kita semua memahami konteks yang sesungguhnya di balik usulan penyelamatan yang baru saja diajukan oleh suami saya." Aku memasukkan USB itu ke dalam port laptop.
Layar proyektor yang beberapa saat lalu menampilkan kebohongan Bram dan Riana, kini berganti menunjukkan sebuah folder sederhana. Seluruh ruangan menahan napas. Pertunjukan balasan akan segera dimulai. Keheningan di ruang rapat dewan direksi terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Semua mata tertuju padaku dan USB hitam kecil di tanganku. Bram menatapku dengan campuran antara amarah dan kebingungan, sementara Riana menyipitkan matanya, seolah mencoba mengukur tingkat ancaman yang bisa kuberikan. Mereka masih melihatku sebagai pion, tidak menyadari bahwa akulah sang ratu yang siap melakukan skakmat. Tanganku bergerak dengan mantap saat aku mengeklik folder pertama di layar proyektor. Folder itu kuberi nama yang sederhana, materi presentasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mulaku, suaraku tenang dan jelas, membelah keheningan. Beberapa saat yang lalu, kita semua telah melihat presentasi tentang Rencana Penyelamatan Prayoga Corp. Sekarang, izinkan saya menunjukkan versi aslinya. Aku mengeklik sebuah file PowerPoint. Judulnya terpampang besar-besar di layar utama, memenuhi dinding di belakangku dengan huruf kapital yang tebal dan kejam. Strategi akuisisi, Prayoga Corp, final. Suara napas tertahan terdengar serentak di seluruh ruangan. Kata, akuisisi, bukan, penyelamatan, adalah sebuah bom pertama. Wajah Bram langsung pucat pasi. Ini hanya draft. Sebuah studi kasus internal yang tidak relevan. Serunya, suaranya terdengar panik dan sedikit melengking. Aku mengabaikannya. Dengan ketenangan seorang dosen yang sedang mengajar, aku mengklik slide berikutnya. Di sana terpampang diagram alir yang rumit. Ini bukan studi kasus. Lanjutku, menunjuk sebuah bagian di diagram. Ini adalah strategi langkah demi langkah. Langkah pertama, ciptakan persepsi krisis dengan menyebar rumor negatif di pasar, sesuatu yang baru saja ayah saya alami beberapa hari terakhir. Langkah kedua, goyang posisi manajer-manajer kunci yang loyal. Langkah ketiga, ajukan diri sebagai penyelamat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Aku terus mengklik slide demi slide. Setiap halaman adalah kutipan langsung dari rencana Bram. Daftar nama manajer yang harus disingkirkan. Analisis tentang bagaimana memanfaatkan sifat sentimental ayahku. Proyeksi valuasi perusahaan setelah harga sahamnya sengaja dijatuhkan. Ruangan itu mulai bergemuruh. Bisik-bisik penuh keterkejutan dan amarah mulai terdengar. Para pemegang saham yang tadinya mendukung Bram kini menatapnya dengan tatapan curiga. Fitnah. Ini semua fitnah yang direkayasa. Teriak Bram, berdiri dari kursinya. Alina, apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba menghancurkan suamimu sendiri? Aku balas menatapnya, tanpa rasa takut. Aku hanya menunjukkan kebenaran, Bram. Sesuatu yang sepertinya sudah lama kamu lupakan. Aku beralih ke folder berikutnya, yang kuberi nama, sumber pendanaan. Tentu saja, sebuah rencana akuisisi yang ambisius membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kataku, seolah sedang menceritakan sebuah dongeng bisnis. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, dari mana dana untuk menyelamatkan perusahaan ini berasal. Di layar, aku menampilkan diagram alir yang telah disiapkan oleh tim akuntan forensik Pak Tirtayasa. Garis-garis tegas menghubungkan logo perusahaan tempat Bram dan Riana bekerja, menuju serangkaian transaksi janggal, dan berakhir di sebuah nama perusahaan yang tidak dikenal, PT Sinar Gemilang Investama. Menurut temuan tim hukum kami, dana ini berasal dari penggelapan sistematis di perusahaan Anda sendiri, Bapak Bramantio, Ibu Riana. Melalui perusahaan cangkang ini, kalian menyedot uang perusahaan untuk mendanai konspirasi pribadi kalian. Jika tadi bom pertama, maka ini adalah bom nuklir. Riana terkesiap, wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini runtuh total. Ia mencengkeram lengan kursinya, buku-buku jarinya memutih. Ini adalah bukti kriminal. Sesuatu yang tidak bisa ia bantah dengan alasan, studi kasus. Kekacauan pecah. Beberapa anggota dewan berdiri, menunjuk-nunjuk Bram dengan marah. Ayahku menatap Bram dengan ekspresi ngeri dan patah hati yang tak terlukiskan. Di tengah keributan itu, aku mengangkat tanganku, meminta ketenangan. Bapak Bramantio menyebut ini semua rekayasa. Ibu Riana memilih untuk diam. Kataku,
suaraku kembali terdengar jernih di atas keributan. Mungkin bapak dan ibu sekalian masih ragu, siapa yang harus dipercaya? Suami saya yang ambisius, atau saya, istrinya yang polos, dan tidak mengerti apa-apa ini. Aku sengaja menggunakan kata-kata mereka, dan aku melihat Riana tersentak mendengarnya. Maka dari itu, aku berhenti sejenak, membangun antisipasi untuk serangan terakhirku. Saya tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Saya akan biarkan para perencana hebat di balik semua ini yang menjelaskannya sendiri, dengan kata-kata mereka sendiri. Aku mengeklik file terakhir. Sebuah ikon fitemaram dan romantis memenuhi layar. Lalu muncul mereka berdua, Bram dan Riana. Tertawa. Saling menatap mesra. Bram mencium punggung tangan Riana. Seluruh ruangan terdiam. Keheningan kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang penuh dengan rasa jijik dan syok. Lalu, suara mereka terdengar, diperkuat oleh sistem audio di ruangan itu, memenuhi setiap sudut dengan racun pengkhianatan mereka. Alina itu terlalu polos. Dunianya hanya seputar galeri, arisan. Dia tidak akan pernah mengerti kerumitan bisnis seperti ini. Suara Riana yang merendahkan menggema. Tentu saja tidak. Dia percaya padaku 100%. Dokumen awal, tinggal menunggu momen yang tepat. Satu tanda tangan kecil darinya, dan langkah pertama kita aman. Suara Bram yang penuh percaya diri menyusul. Dan puncaknya, kita tidak akan masuk sebagai perampok, Riana. Kita akan masuk sebagai penyelamat. Video itu berakhir. Layar kembali gelap. Keheningan yang mengikuti adalah absolut. Mematikan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Senjata pamungkas itu telah meledak tepat di jantung pertahanan mereka, melenyapkan segalanya. Bram berdiri mematung. Wajahnya adalah kanvas kosong dari kengerian mutlak. Warna telah terkuras habis dari kulitnya, matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Ia bahkan tidak lagi mencoba membela diri. Ia hancur. Kalah. Riana telah merosot di kursinya, menyembunyikan wajahnya di kedua tangannya. Pundaknya bergetar hebat. Wanita karir yang kuat dan penuh kuasa itu, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang menunggu eksekusi. Mereka kalah telak, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Di tengah keheningan yang berat itu, Pak Tirtayasa, yang sejak tadi berdiri diam di belakang ruangan, melangkah maju. Ia berjalan dengan tenang ke sisiku dan meletakkan tangannya yang kokoh di bahuku, sebuah gestur dukungan dan kemenangan. Ia menatap ketua rapat, lalu pada Bram dan Riana. Suaranya tenang, namun setiap katanya adalah paku terakhir di peti mati mereka. Bapak Ketua, saya rasa rapat ini sudah bisa kita akhiri. Mosi tidak percaya ini jelas tidak berdasar dan dilandasi niat jahat. Ia berhenti sejenak, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bram. Namun, urusan kami dengan Bapak Bramantio dan Ibu Riana baru saja dimulai. Pihak kepolisian sudah menunggu di lobi untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait laporan penipuan dan penggelapan dana. Kepala Bram tersentak mendengar kata, kepolisian. Kepanikan murni yang liar akhirnya membanjiri matanya yang kosong. Jebakan itu tidak hanya menjeratnya. Jebakan itu telah menghancurkannya. Kata, kepolisian, yang diucapkan oleh Pak Tirtayasa menggantung di udara seperti vonis mati. Kepanikan murni akhirnya merobek topeng terakhir Bram. Wajahnya yang pucat pasi kini dipenuhi teror saat dua petugas berseragam, didampingi oleh kepala keamanan gedung, masuk dengan tenang ke dalam ruang rapat. Tidak ada perlawanan. Tidak ada drama. Pertunjukan mereka telah usai. Bram dan Riana digiring keluar dari ruangan itu seperti dua boneka tak bernyawa. Para anggota dewan dan pemegang saham menyingkir, memberi jalan seolah tidak ingin terkontaminasi oleh aura kehancuran mereka. Tatapan mata semua orang adalah campuran antara rasa jijik, kasihan, dan ketakutan. Itulah akhir dari Bramantio Wisesa dan Riana Prameswari. Bukan dengan ledakan, tapi dengan langkah gontai menyusuri koridor panjang di bawah tatapan mata orang-orang yang pernah mereka coba tipu. Sebuah walk of shame yang sunyi dan memalukan. Saat pintu di ujung ruangan tertutup di belakang mereka, keheningan yang berat pecah. Ayah berjalan menghampiriku. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa keterkejutan,
Namun matanya yang menatapku kini dipenuhi oleh sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Kekaguman yang luar biasa. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarikku ke dalam pelukannya yang erat dan hangat. Di dalam dekapan ayahku, di tengah ruang rapat yang menjadi saksi pertempuranku, aku akhirnya membiarkan diriku merasakan semuanya. Bukan lagi amarah, bukan lagi dendam, tapi kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, nak, bisik ayah di telingaku. Hanya itu. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya adalah proses pembersihan. Berita tentang skandal di perusahaan properti tempat Bram dan Riana bekerja meledak di media bisnis. Duo manajer puncak terlibat penggelapan dana dan konspirasi akuisisi ilegal. Begitu bunyi salah satu judul berita utama. Karir mereka tidak hanya hancur. Mereka musnah, dihapus dari peta korporat untuk selamanya. Aset mereka dibekukan, dan mereka menghadapi tuntutan berlapis yang akan membuat mereka menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka di dalam atau di luar pengadilan. Di tengah badai media itu, aku bergerak dalam ketenangan. Keesokan harinya setelah rapat itu, aku mengajukan gugatan cerai. Pak Tirtayasa yang mengurus semuanya. Prosesnya berjalan secepat kilat. Bram, yang kini menjadi pesakitan dengan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun, tidak memiliki posisi tawar sama sekali. Perjanjian pranikah kami yang dulu terasa seperti formalitas kini menjadi benteng bajaku. Pertemuan terakhir kami terjadi di kantor Pak Tirtayasa untuk menandatangani surat-surat final. Pria yang duduk di seberang meja bukanlah Bram yang kukenal. Bukan suami ambisius yang tampan, bukan pula konspirator licik yang arogan. Pria di hadapanku tampak kuyu dan kalah. Setelan jasnya terlihat kebesaran di tubuhnya yang menyusut, dan matanya yang dulu tajam kini kosong dan redup. Ia tidak menatapku. Ia hanya menatap kertas di hadapannya, menandatanganinya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Saat ia berjalan keluar dari hidupku untuk selamanya, aku tidak merasakan kebencian. Aku tidak merasakan kemenangan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang damai. Sebuah babak dalam hidupku telah resmi ditutup. Ia pergi dari hidupku tanpa mendapatkan sepeser pun dari harta yang begitu ia dambakan. Ia hanya membawa kehancurannya sendiri. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang cerah kembali menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa di ruang rapat Dewan Direksi Prayoga Corp. Namun, pagi ini suasananya terasa sangat berbeda. Udara tidak lagi terasa dingin dan mencekam, melainkan hangat dan penuh energi baru. Di ujung meja mahoni itu, ayah duduk di kursi ketua dewan, senyum bangga tersungging di wajahnya. Dan di sampingnya, di kursi yang dulu diduduki oleh direktur lain, duduklah aku. Aku bukan lagi sekadar tamu atau pemegang saham pasif. Dalam 6 bulan terakhir, aku telah terjun langsung ke dalam operasional perusahaan. Aku belajar dengan cepat, menyerap semua ilmu dari ayahku dan para manajer senior yang loyal. Krisis itu telah menempa diriku, membangkitkan bakat bisnis dan ketajaman intuisi yang tidak pernah kusadari kumiliki. Baik, kataku, suaraku terdengar jelas dan percaya diri di seluruh ruangan. Mengenai proposal ekspansi ke pasar digital yang baru saja saya presentasikan, saya merekomendasikan kita untuk membentuk tim khusus yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta dari divisi pemasaran. Proyeksi laba di kuartal pertama mungkin tidak akan signifikan, tapi ini adalah investasi jangka panjang untuk relevansi merek Prayoga Corp di masa depan. Para anggota dewan, orang-orang yang sama yang 6 bulan lalu menyaksikan drama pernikahanku, kini menatapku dengan hormat. Mereka tidak lagi melihatku sebagai istri Bramantio atau putri Prayoga Adhitama. Mereka melihatku sebagai Alina Prayoga, seorang pemimpin. Setelah rapat selesai dan ruangan mulai kosong, aku berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Dulu, aku melihatnya dari sangkar emasku. Kini, aku melihatnya sebagai hamparan peluang. Pengkhianatan Bram adalah luka terdalam yang pernah kuterima. Ia mengambil 5 tahun hidupku, kepercayaanku, dan hatiku. Tapi dari reruntuhan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Aku menemukan kekuatanku, kecerdasanku, dan keberanianku. Badai itu tidak menenggelamkanku. Ia hanya menyapu bersih semua fasad dan kepalsuan dalam hidupku, menyisakan fondasi yang kokoh dan nyata. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari salah satu sahabatku.
Makan siang? Ada kafe baru yang lucu di Senopati. Aku tersenyum, senyum yang tulus dan ringan. Senopati. Tempat di mana aku melihat akhir dari duniaku yang lama. Mungkin ini saatnya untuk menciptakan kenangan baru di sana. Tentu, balasku. Aku akan segera ke sana. Aku mematikan lampu ruang rapat, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakangku. Saat aku berjalan menyusuri koridor yang terang, langkahku terasa ringan dan mantap. Badai telah berlalu. Dan di hadapanku, terbentang sebuah fajar yang baru, cerah, dan sepenuhnya milikku.